Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ini masih dalam suasana Paskah. Saya yakin percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita di dalam hari-hari kita, apalagi di dalam suasana pandemi Corona ini. Saya yakin percaya bahwa iman pengharapan saudara selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi di negeri ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suasana Paskah ini, saya tidak jauh-jauh dari tema Paskah Nasional dari GKII. Dia yang awal, yang akhir, dan dia yang hidup. Maka saya akan membawakan tentang kasih yang menyelamatkan. Karena kasih inilah yang memberi hidup. Karena kasih inilah yang hidup dari awal sampai akhirnya. Di dalam Yesus Kristus, kebenaran umat percaya, kebenaran yang menyelamatkan orang-orang Kristen di dalam pimpinan dan pertolongan kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya akan mengajak saudara untuk memahami tema hidup di dalam kasih yang menyelamatkan, yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Tapi saya akan baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-16 saja. Barang siapa, ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema nasional mengatakan dia yang awal dan yang akhir. Di sanalah eksistensi Allah yang mengasihi itu berdaulat kepada kita. Dan kita hidup di dalam daulat kasih itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita diatur dalam hukum kasih itu. Orang percaya, orang pilihan, orang yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu berdasarkan firman Tuhan saat ini, ada beberapa prinsip kebenaran yang harus dapat dipahami di dalam membangun iman Kristen untuk hidup di dalam kasih yang menyelamatkan. Yaitu, pertama, kita akan melihat beberapa alasan untuk hidup dalam kasih yang menyelamatkan. Yaitu karena Allah itu adalah kasih, seperti apa yang dituliskan dalam ayat 8 dan ayat 16. Bahwa di sana terungkap bahwa tidak mengasihi Allah, tidak mengenal Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sering mengasihi Allah, sehingga kita mengenal Allah. Apabila kita terus mengasihi secara terus menerus, maka kita akan mengenal dia. Mengapa kita demikian? Oleh karena orang percaya atau orang-orang kudus telah mengenal kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam kasih berarti tetap hidup di dalam Allah, sehingga Allah pun di dalam diri ini. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih yang menyelamatkan, yang memberikan hidup dari awal sampai akhirnya. Dia akan bersama-sama kita pada waktunya, yang akan memberikan hidup kekal kepada kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, seperti yang terungkap di dalam ayat ke-9. Kalau saudara melihat ayatnya yang ke-9, apa dikatakan di sana? Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dituliskan kata dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan. Artinya bahwa Yesus Kristus dulu telah menempatkan diri di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita artinya Yesus Kristus pernah menempatkan diri di dalam atau di antara orang-orang kudus. Sehingga kita hidup di dalam kehendaknya, di dalam persekutuan dengan Allah. Karena dia ada di antara kita. Yang dimana dia ada di dalam kita. Sehingga kita hidup di dalam persekutuan yang memuji
memuliakan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hidup dalam kasih berarti tetap hidup di dalam Allah, sehingga Allah pun di dalam diri ini. Ini alasan yang pertama, saudaraku, yang terungkap dalam 1 Yohanes pasal 8 dan ayatnya yang ke-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi di ayat 9, bahwa ada kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah orang-orang di tengah-tengah kita, atau orang-orang kudus, orang percaya, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus itu adalah ada suatu dampak yang hadir terus-menerus terjadi bagi orang percaya dalam kerohaniannya setelah Allah mengirim anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal di sana bersifat tunggal atau unik. Artinya tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan yang lain. Dia betul-betul khusus. Oleh sebab itu Allah anak di dalam Yesus Kristus adalah penyataan khusus Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu supaya kita orang-orang kudus atau gerejanya hidup olehnya. Hidup olehnya artinya hidup di dalam kebenaran. Yesus Kristus yang menyelamatkan, membawa kepada hidup kekal. Membawa kepada hidup artinya Yesus Kristuslah yang memberikan hidup itu. Hidup kekal kepada kita. Ini alasan yang kedua, saudara yang terkasih, yang terungkap di dalam ayatnya yang ke-9. Kemudian pada ayatnya yang ke-10, di sana terungkap, karena bukan orang-orang kudus yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah, sehingga Yesus Kristus sebagai pendamai, Yesus Kristus sebagai korban pengampunan dosa. Dosa-dosa kita diampuni. Dia sebagai pendamai, saudaraku. Ini karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun dihapus dosanya oleh pengorbanan anaknya yang tunggal itu. Ini yang terungkap dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Jadi saudaraku, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Dan kasih itu adalah kasih yang diinisiatifkan oleh Allah kepada kita. Dialah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ini 3 alasan, saudaraku. Alasan kita hidup di dalam kasih yang menyelamatkan itu. Nah, sekarang kita akan memahami cara hidup di dalam kasih yang menyelamatkan itu. Ada berapa cara di sini yang harus kita pahami sebagai jalan keluar yang dibuat untuk hidup dalam kasih yang menyelamatkan. Yang pertama yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Di sana terungkap bahwa kasih Allah yang membuat gerejanya hidup saling mengasihi, membuat gerejanya hidup secara terus-menerus berulang-ulang kali untuk mengasihi Allah, sehingga Allah tetap dalam hidup orang percaya dan kasih itu sempurna dalam diri orang percaya. Mengapa kasih itu sempurna dalam diri orang percaya? Karena Allah yang membuatnya, bukan manusia. Ya, kita bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Dia yang membuat orang-orang percaya mengasihi Dia. Tanpa Allah tidak ada kasih hidup, ya, yang menyelamatkan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semata-mata oleh Allah. Allah lah yang membuat kita saling mengasihi antara gereja satu dengan gereja yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua, cara yang kedua, hidup di dalam Allah yang telah mengaruniakan bagian dalam rohnya, seperti yang terungkap di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Olehnya kita tetap dalam Dia dan Dia dalam orang-orang percaya. Pertanyaannya, mengapa? Perhatikan kata mengaruniakan.
Kata mengaruniakan bahwa di sana artinya bahwa selain memberi, Allah mengenakan diri ini, diri yang hidup di dalam Yesus Kristus, sehingga orang percaya dapat berulang-ulang kali dapat bagian dalam rohnya. Berulang-ulang kali mendapat bagian dalam rohnya berarti berkali-kali beroleh porsi kebenaran yang sesuai dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ini arti dari kata mengaruniakan itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sana Allah mengenakan diri ini. Jadi Allah lah yang mengatur kita untuk hidup di dalam kasih, sehingga kita terus mengikuti Dia. Kemudian cara yang ketiga, hidup melihat. Melihat di sana berarti kita masuk dalam proses mengetahui, proses mengerti, memahami dalam analisa, dan mengembangkannya dalam kehidupan serta menyimpulkannya, sehingga itu menjadi wawasan dalam berpikir kita terhadap pengharapan iman Kristen. Dan apabila itu menjadi wawasan pemahaman kita, barulah kita bersaksi Yesus Kristus juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia kita wartakan. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengetahui Yesus, ya, melihat Dia, artinya tahu, mengerti, menganalisanya sebagai suatu pemahaman, kemudian mengembangkannya dalam pemikiran kita, dan kita simpulkan menjadi wawasan dalam berpengharapan iman Kristen. Inilah yang terungkap dalam ayat yang 14 pasalnya keempat 1 Yohanes itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian cara yang keempat sesuai dalam ayat yang ke-15, hidup mengaku Dia. Artinya apa? Kehidupan dalam proses aku terus menerus, ya. Hidup mengakui terus menerus tentang Yesus adalah anak Allah untuk paham dalam hidup beriman. Jadi hidup mengakui Dia adalah kehidupan dalam proses akui terus menerus tentang Yesus Kristus anak Allah, sehingga kita paham dalam hidup beriman, sehingga Allah di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dia adalah kita. Kita bisa hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena kita mengakui Dia anak Allah secara terus menerus. Inilah yang dikerjakan Allah. Inilah inisiatif Allah kepada kita. Kita tidak bisa hidup mengasihi kalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi. Oleh sebab itu hidup dalam kasih adalah keselamatan, hidup kekal. Oleh sebab itu kita jangan takut, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita takut, kita akan menjadi orang berhikmat yang penuh dengan ketakutan. Apabila kita memiliki hikmat yang penuh dengan ketakutan, maka kita tidak lagi beriman, tetapi kita hidup menantang iman. Wah, ini berbahaya sekali, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita takut, karena kalau kita takut, kita tidak hidup tenang di dalam kasih Allah itu. Karena kasih Allah jelas memberikan kita ketenangan untuk hidup di dalam kehendaknya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi hidup dalam kasih yang menyelamatkan adalah alasan dan untuk mendasari cara yang relevan dengan pengharapan iman Kristen, bahwa Allah yang dahulu berinisiatif dalam keselamatan oleh kasih-Nya dalam Yesus Kristus, sehingga dibuatnya gereja ini saling mengasihi, agar yang kedua, orang-orang kudus itu mengakui anaknya. Oleh sebab itu yang ketiga, orang percaya dikaruniakan kebenaran dalam penguasaan Roh Kudus, sehingga keempat, orang percaya paham untuk berkesaksian akan Yesus Kristus juru selamat umat ketebusannya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, hiduplah dalam kasih yang menyelamatkan. Jangan takut, agar kita memiliki ketenangan, sehingga ketenangan itu membuat kita beriman. Saya dari staf pengembalaan gereja Kemah Injil Gunung Sinai mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih
karena Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah berkat kebenaran-Mu ini menjadi landasan kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan yang menjalani kehidupan di atas dunia ini dan mampu menghadapi tantangan dan penuh dengan rasa ketenangan yang membuat kami berhikmat, berpikir menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa hamba, biarlah Tuhan memberkati jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.